Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobrul Jamil dari kelas 11-2. Di sini saya akan membawakan khotbah bertemakan musibah kebencanaan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama-sama mengenai tentang musibah kebencanaan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillaha wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yudhillaha wa rusulahu faqad faza fauzan. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah yang Maha Besar. Semoga kita senantiasa dilindungi dari bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pula berdirinya khotib di sini hendaknya mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya dengan iman dan takwa kita dapat bertahan di tengah bencana dan kesulitan hidup. Lebih dari itu, iman dan takwa dapat menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, musibah merupakan suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari. Musibah biasanya muncul tanpa diduga, tiba-tiba dan muncul tanpa diduga, dan menimbulkan dampak tertentu pada manusia. Dampak tersebut bisa berupa kerusakan atau kehilangan nyawa, cacat, hilang harta, benda, dan sumber penghidupan. Pada intinya, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, musibah selalu dikaitkan dengan semua peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia, baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Namun, sesungguhnya kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif. Kata musibah berasal dari kata ashaba yang berarti sesungguhnya yang menimpa kita
Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, ma'asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika ala lahi yasir lika ila tasau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum walahu la yuhibuku muktalin fakur. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 sampai 23. Pada firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah, dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana, maka karena perbuatan manusia sendiri. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 79 yang berbunyi, ma'asabaka min hasanatin fa milnallahi wa na'as baka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukup Allah menjadi saksi. Dalam surat Al-Nisa surat keempat ayat 79, sidang Jumat yang berbahagia. Berdasarkan penjelasan tadi, Al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia, dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri, juga bukan dari Allah. Meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam, sebagian firman-Nya, wa ma asbakum mir musibah fa bima kasabat yadikum wa ya
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, makalah adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam surat Al-Syura, surat 40 ayat 30. Ketika musibah diartikan dengan penilaian yang negatif, mendatangkan keburukan, maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikan esensi peristiwanya kepada Allah. Dengan demikian, dalam konteks ini, manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima cobaan Allah berupa sesuatu yang dinilai tidak baik tersebut. Allah menyatakan dalam firman-Nya, alladzina idza ashabatahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan salah satu cobaan dalam ujian yang berupa keburukan dalam Al-Quran. Coba dalam ujian tersebut disebutkan dengan istilah bala sebagai firman Allah, walan luwarakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarot wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. Di samping berfungsi sebagai ujian dan cobaan yang berupa keburukan, bala juga merupakan ujian dan cobaan yang berupa kebaikan. Sebelum kita mengakhiri khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah li muslimina wal muslimat wal mu'minat ala ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dakwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna dinab'ah. Rabbana atina fid dunya wa hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Semoga materi khutbah pada siang hari ini dapat membawa ilmu, keberkahan, dan senantiasa sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam penyampaian terselip kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq.
walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.